Perkenalkan aku Zevanya, angkatan 20 dari jurusan Ilmu Komunikasi. KPBB divisi apa, Kak? Aku dari divisi administrasi. Halo, perkenalkan, namaku Karanisha Belinda, aku dari SI Angkatan 20. Untuk divisiku sendiri di sini aku dari admin. Oke, kenalin nama aku dari Jonathan dari program manajemen internasional. Di sini aku sebagai SSK PBB di divisi admin. Aku tuh masuk student staff KPBB kalau nggak salah udah dari tahun 2022 ya. Pertama kali masuk tuh karena waktu itu tuh kontrak organisasiku habis kan. Terus jadi kayak daripada nggak ngapa-ngapain nih, masih belum magang, belum apa-apa, jadinya aku daftar di student staff di sini dan ternyata keterima. Untuk awalnya sih aku pas di semester 6, matkul yang aku ambil tuh cuma sedikit, jadi mungkin banyak kegiatan kosong ya. Nah, pas itu aku ngeliat ada poster open recruitment-nya KPBB di IG-nya. Jadi aku sama temenku coba daftar dan sekalinya masuk deh. Awal masuk tuh pas aku daftar buat jadi divisi riset, tapi aku ketolak. Karena waktu itu yang ngeseleksi aku SS-nya itu mikir kalau aku nggak bakal balik ke Jogja. Karena posisi aku waktu itu lagi di Jepang, waktu lagi ngejalanin student exchange gitu ya. Terus kalau kita logikanya kan kalau aku daftar pasti balik gitu kan. Tapi sama SS yang wawancara aku waktu itu tuh mikirnya aku nggak balik, akhirnya aku ditolak jadi SS riset. Nah, sebulan kemudian aku ikut acara KPBB English Club. Di situ aku ditawarin lagi buat jadi admin. Di situ aku mikir-mikir, mau nggak jadi admin gitu kan? Daripada nggak ada kegiatan, akhirnya aku coba ngajuin diri menjadi divisi admin di KPBB. Keseruan di divisi admin, ada nggak ya? Tiba-tiba datang nih Pak Anton, Mbak Asa, Bu Vita, minta tolong bikin Presensi yang banyak. 1000 mahasiswa, tapi 3 rangkap. Terkait sama koordinatornya. Koordinatornya itu agak cekil. Juga kalau misalnya ngasih tugas, kadang deadline-nya itu nggak ngotot juga. Tapi ya koordinatornya itu baik, pas respon, dan kadang-kadang bisa diandalkan. Itu aja sih keseruannya. Untuk pengalamannya sih banyak ya. Salah satunya waktu itu kita sempat main ini monopoli sambil nunggu hujan. Wah, itu seru banget sih karena ada yang jadi miskin tambah miskin, yang kaya semakin kaya. Untuk buat dirindukan sih orang-orangnya ya, karena pada rame semua dan heboh. Jadi semisal nggak ada mereka tuh sepi rasanya kantor. Pengalaman yang berkesan saat saya menjadi SSK PBB yaitu pengalaman terakhir saya di KPBB yaitu menjadi PIC dari Lomba Lampion dan Barongsai. Di situ saya dan teman-teman saya yang ditugaskan untuk merancang acara tersebut dimulai dari bulan Februari. Itu sangat terkesan bagi saya karena waktu saat libur pun saya juga harus bekerja dan memikirkan banyak hal tentang lomba ini, tapi untungnya puji Tuhan acaranya berjalan dengan lancar. Dan yang saya rindukan nanti setelah menjadi SSK PBB ini yaitu adalah sisi kekeluargaan yang saya tidak bisa dapatkan dari tempat manapun dan juga khusus untuk KPBB itu sendiri. Pengalaman berkesan itu kalau misalkan ketemu mahasiswa-mahasiswa yang out of the box. Kayak salah satu kerjaan admin itu kan balesin chat WA atau email gitu kan. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang bikin kaget gitu. Itu seru sih. Terus apa yang paling dikangenin? Yang bakal dikangenin sih pasti suasana kantornya ya, karena suasana kantornya itu bener-bener kayak kekeluargaan banget. Terus di sini tuh rasanya kayak nyaman banget, punya
teman main, punya teman ngobrol, punya teman curhat, nggak cuma sama sesama student staff, tapi juga sama dosen-dosen yang ada di sini, sama staff, sama Bu Vita juga. Kalau acara yang berkesan tuh KPBB Fest tahun lalu, tepatnya tahun 2023. KPBB Fest 12. Karena waktu itu ada event K-pop dance, cover dance gitu. Terus di salah satu rangkaian acaranya itu juga ada ini random play dance. Wah, itu seru banget sih, karena ya sebagai pecinta K-pop, saya juga ikut heboh lah di situ. Itu paling bener-bener berkesan banget buat aku karena buat rangkaian acara kita ada 3 lomba, talk show sama awarding night, kita siapin dalam waktu 1,5 bulan doang, dan waktu itu tuh belum ada student staff baru, belum ada volunteer, jadi pertama kita siapin bener-bener cuma bersebelas doang buat acara sebesar itu, dan itu tuh bener-bener hektik, pusing, capek, semua jadi satu, jadi di situ bener-bener kita antar SS juga jadi lebih bonding karena bareng terus, ribut segala macam, jadi itu seru banget. Kalau acara yang paling berkesan itu kayaknya acara English Club batch 4 sama batch 5. Berkesannya itu karena di akhir pertemuan sebagai pengajar itu kami dapat makanan dari KPBB. Yang paling berkesan sih banyak ya. Tapi kalau yang ngeselin juga banyak, khususnya yang cewek-cewek. Kita sebut saja inisial divisi aja deh. Dari divisi Infrom ada, dari divisi admin ada, dari divisi MM ada, dari divisi riset insya Allah sampai sekarang belum ada. Tapi ya ada juga yang ngeselin juga gitu. Ngeselinnya itu gampang banget sih, kayak tersinggungnya, padahal aku kan cuma biasa aja ngomongnya gitu. Kalau ngeselin tuh enggak ya, cuman kadang kalau ngomong agak nyelekit kayaknya. Siapa yo? Gito, kenapa berkesan? Soalnya Gito galak. Karena kan dia orang Batak ya, jadi mungkin kalau ngomong tuh rada gitulah. Kalau takut sih enggak ya, karena di sini jujur aku nggak pernah kena dimarahin gitu sih. Kalau takut sih enggak, lebih ke merasa bersalah aja. Karena kadang-kadang jadi admin suka lupa kirim email, suka lupa rekap ini, atau kalau lagi libur, Mbak Asa minta tolong rekap data pagi-pagi, adminnya masih pada tidur. Jadi merasa bersalah sih. Maaf ya, Mbak. Pernah sekali waktu itu, pas acara lampion udah selesai, aku dibantu sama temanku yang namanya Roger buat beli angpau di toko merah. Waktu itu kan struknya ditaruh di dalam kantong plastiknya. Nah, waktu itu udah malam juga, terus aku lupa yang naruh kantong plastiknya di mana. Akhirnya itu aku ngerasa bersalah sama Mbak Asa karena waktu itu aku mikir aku nggak bisa ngebaliin atau ngasih kayak nota atau bukti kalau kita udah beli angpaunya gitu. Ternyata sama temenku satu lagi yang juga satu divisi waktu itu untuk ngurusin lomba lampion, dia udah ngasih struknya ke Mbak Asa gitu. Jadi rasa cemasku sama rasa bersalahku untuk itu tuh rasanya kayak sia-sia gitu. Enjoy sih. Menyenangkan. Menurut aku itu seru banget. Harapan dan kesannya ya, untuk kedepannya semoga semakin baik, semakin berkualitas lah pokoknya SKPBB dibanding dengan kantor-kantor yang lain. Harapan untuk student staff KPBB ke depannya untuk bisa merekrut banyak student staff yang mampu untuk menguasai bahasa asing, karena kita juga sadar karena di KPBB ini kita juga harus menangani banyak mahasiswa asing yang datang ke tempat kita untuk belajar bahasa Indonesia. Dan pada awal-awal itu banyak mahasiswa asing yang memang tidak lancar bahasa Indonesianya atau memang tidak bisa sama sekali, dan tetap harus dijembatani dengan bahasa Inggris sebagai salah satu alat komunikasinya. Nah, harapan saya ke depannya itu
untuk seleksi student staff ke depannya bisa memprioritaskan juga mahasiswa-mahasiswa yang bisa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tapi juga lebih bagus lagi kalau bisa memiliki student staff yang bisa bahasa asing lainnya seperti bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Italia, dan lain-lainnya. Karena itu bagi saya akan merepresentasikan kalau student staff KPBB itu memang tertarik dengan bahasa dan budaya asing gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Harapannya buat teman-teman student staff KPBB yang baru, harapannya biar kalian tetap semangat terus, tetap berkomitmen terus. Harapannya supaya kalian bisa punya masa depan yang cerah, bisa nyelesain kuliah tepat waktu, terus bisa rajin-rajin ke sini, punya sense of belonging juga ke KPBB. Semoga kalian sukses terus dimanapun dan kapanpun. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama.